Ustadz, untuk kondisi Indonesia sekarang apa yang bisa dilakukan, apalagi kita yang harus lakukan dakwah. Ya ikhwan, Allah tidak menyuruh dan Rasul tidak menyuruh untuk melawan musuh kita kecuali menguatkan iman dan takwa. Antum dengarkan firman Allah, jangan dengarkan yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di dalam Al-Qur'an yang menegaskan, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak membahayakan tipu muslihat mereka. Satu. Ya. Wa in tasbiru, di dalam Islam istiqamah, wa tattaqu, dengan apa? Ta'lim, dakwah. Karena dakwah ini tidak bisa dibina kecuali dengan apa? Dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam banyak ayatnya bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu di dalam mengejar pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, disiapkan orang-orang muttaqin, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat-sifat ini mulia milik orang muttaqin. Didapat dari mana? Dari dakwah dan taklim. Tidak dengan cara lain. Apalagi dengan cara sekarang aksi massal di lapangan. Dari mana antum bisa tahu sifat mulia orang muttaqin itu ini? Terus kemudian ada yang aneh lagi, orang yang sudah dakwah di dalam rangka menghidupkan Islam, menjadikan orang-orang itu muttaqin, dan tujuan kita juga berumah tangga. Lihat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Giliran begini dituduh katanya tidak membela Al-Quran, tidak membela Islam, karena enggak ikut aksi. Loh, Masya Allah, ini sama aja mengatakan orang kalau nggak mandi di sungai dikatakan nggak mandi, walaupun mandi 5 kali di telaga. Wah, itu nggak atus sih gue. Nggak bener, Pak. Dan sekarang saya sampai tua, sampai botak begini, dakwah Islam ke sono sini memang bela Taurat Injil lah Pak saya. Nggak bela Quran itu. Aku dituduh, wesel banget aku Mas. Dituduh nggak bela Quran jari ini. Karena saya nggak ikut aksi demo, nggak mendukung. Subhanallah Mas, anak dakwah dari mulai 90-an sampai sekarang, dari masjid ke masjid, dari daerah ke daerah, sampai lecek. Dituduh kagak bela Quran, emang bela Taurat anak? Jabur Injil? Ataukah saya ngajarin mujarobat? Ya Allah, ini orang aneh-aneh aja. Ustaz, Islam dewasa ini terpecah menjadi berbagai macam golongan. Bagaimana persatuan? Ya hadirin sekalian, persatuan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Jadi iman enggak iman yang penting ngumpul, apa ngumpul enggak ngumpul yang penting iman. Mana Pak yang benar? Lah itu. Sekarang kita tanamkan ketakwaan kita. Kita tanamkan sekarang ini keimanan kita di hati umat Islam. Insya Allah akan muncul kekuatan ukhuwah. Perpecahan umat ini bukan perpecahan dikarenakan etnis atau asal-usul daerah kan Pak. Perpecahan ideologis, keyakinan, pemahaman. Ingin menyatukan, satukan dulu keyakinan, pemahaman. Insya Allah akan terjadi persatuan. Biiznillah. Ya kalau sekarang ngumpul nggak ngumpul yang penting iman, iman nggak iman yang penting ngumpul deh. Ya repot nanti, ngumpul, akor. Ustadz maaf di luar tema, mohon penjelasan bagaimana cara sholat qashar dan jamak pada saat safar, sholat zuhur, qashar, jamak, asar, apa 2 rakaat dan iya betul. Pokoknya qashar itu yang 4 jadi 2, yang 3 jangan 1,5, repot. Apalagi yang 2 jadi 1, jadi witir nanti. Yang 4 saja. Dan perhatikan tolong,
Kalau jamak itu nggak ada kaitannya dengan safar loh Pak. Antum nggak safar pun boleh jamak kalau kondisinya mengharuskan. Contoh antum pulang dari bandara ke Bekasi, ternyata macet, ya Allah lewat tuh maghribnya. Ana prediksi bisa, udah antum jamak maghrib sama isya 3-4 tanpa qasar, nggak safar kok. Sekarang qasar kaitannya dengan safar, ada safar ada qasar, nggak ada safar nggak ada. Itu kaidahnya. Cuma kadang-kadang safar disertai dengan kesibukan, repot, berarti ada jamak ada qasar. Contoh, wah ini kalau saya dikirim perusahaan ke luar negeri, ini nanti kalau saya nggak sholat jamak qasar nanti akan terjadi kekacauan nih, karena acaranya itu Masya Allah ya. Apalagi di negeri kafir udah nggak kenal sholat, udah antum jamak zuhur asar jamak qasar, maghrib isya jamak qasar, tetap maghribnya 3, isyaknya 2. Itu hubungannya Freemansori ini dengan Vatikan. Ya memang Freemansori, Lion Club ini semua adalah bentukan Zionisme. Zionis itu beda dengan Yahudi, beda lagi dengan Israel, walaupun kekuatan ini muncul dari satu perut. Jadi mereka ini, kalau Freemansori itu lebih pada menghimpun kekuatan intelektual. Kalau Rotary Club itu pemuda yang kalangan artis-artis, kalau Lion Club itu pemuda secara umum, ya. Ini semua digabung di dalamnya. Nah, itu memperalat dan ya pasti Kristen itu sudah diperalat sejak zaman dulu. Bahkan Paulus apa namanya? Paus itu selalu dari Yahudi. Anehnya itu. Jadi mulai yang awal, yang sekarang terus. Kenapa bangsa Barat ingin menghancurkan Islam tadi? Mereka setelah berpikir mau mengadakan imperialisme, penjajahan, itu ternyata negara-negara kaya itu semuanya Islam, itu loh Pak. Dan Masya Allah, ini gambaran Rasulullah persis. Rasul tadi menggambarkan umat itu seperti makanan. Masya Allah nih Pak, Masya Allah. Jadi hampir seluruh negeri Islam itu kaya raya. Rasulullah mengumpamakan hampir-hampir umat lain mengeroyok kalian seperti orang royokan balon. Nah baru repot itu. Royokan makanan, berarti negeri Islam itu kaya raya. Nggak royokan balon, berarti banyak senjatanya. Royokan makanan, Masya Allah. Antum sederetan dari negara-negara Arab, kayanya kayak apa? India, Kashmir, Masya Allah. Indonesia Pak, krisis berkali-kali masih, Masya Allah. Antum Indonesia ini kalau ukuran Somalia, antum udah tengkorak ke sini antum. Nggak makan apa-apa. Wah di sini, Masya Allah Pak, krisis berkali-kali, dolar mobat mabit naik turun, tetap aja antum seger. Iya, Masya Allah, negeri makmur, gemah ripah nih, loh Jinawe, tentrem totora harjo, tapi nggak beriman, nggak bertakwa, ya nggak berkah jadinya. Karena iman takwa itu Allah gantungkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ustaz, setelah saya mendengar penyiksaan terhadap kaum muslimin, Ustaz sampaikan, sungguh saya merasa sangat muak membenci ya, betul, memang begitu. Tapi kebencian antum harus pakai aturan. Contoh, antum membenci setan, harus enggak? Tapi antum ngawur, dasar keparat setan, enggak. A'udzubillah, diatur. Subhanallah. Islam itu agama indah, sampai mama musuhnya itu pakai aturan, pakai akhlak. Nama setan, bahkan Rasulullah mengatakan ketika naik kendaraan sama sahabat Pak, boncengan kepleset, sahabat yang di belakangnya mengatakan, ta'isya syaiton, celaka itu setan. Jangan mengatakan kurang ajar setan, jangan, celaka setan, akan membesar sebesar ini gunung, katakan bismillah. Loh. Makanya kalau kepleset, kejedot, bismillah, jangan innalillahi wa inna, salah. Pernah tukang sisirnya anak Fir'aun yang sudah masuk Islam, ketika nyisir sisirnya jatuh, bismillah loh. Itu. Jadi
Ini kaidah. Antum tetap, makanya antum baca-baca tentang ayat-ayat wala wal bara, tentang bagaimana. Contoh di dalam Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah, dan seterusnya. Antum baca sampai akhir ayat itu, oh hakikatnya kafiran seperti ini. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ayat-ayat ini termasuk ayat kul ya ayyuhal kafirun paling tidak mau dibahas orang-orang liberal. Wah, ayat ini sudah dinasakh. Loh, dinasakh semua. Ya, dihapus semua, dihapus sendiri maksudnya. Ya, bahkan dia mengusulkan Al-Qur'an itu perlu diamandemen. Ya Allah, kayak undang-undang dasar aja. Bagaimana cara kami menjaga sikap yang sudah terlanjur memiliki? Terus antum benci, tapi kebencian itu karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Gitu insyaallah. Apakah keadaan umat muslim yang terpojok dewasa ini memang sah disebutkan dalam hadis karena memang telah mendekati akhir zaman? Memang betul. Kita akui tidak akui bahwa ini adalah yushiku antada'a tadi. Gambaran persis visualis tadi yang di dalam hadis riwayat Ahmad sama Abu Dawud yang dari Sauban maula Rasulullah SAW itu, masya Allah di situ.